Oke, kemudian di part yang kedua, ini kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan bangunan daripada ruang bacanya. Nah, untuk bagian existing yang sudah ada, itu bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, ini untuk bagian kanopi atau istilahnya topi atau dak untuk bagian topi daripada jendela yang akan menahan hujan nanti itu bisa kita buat dengan kita menggunakan kita bisa pergi ke bagian menu, arsitektur, komponen, kemudian model in place. Nah, di model in place ini kita bisa pilih menggunakan ceiling. Jadi di ceiling ini nanti kita bisa membentuk suatu objek yang ingin kita buat. Sekarang kita akan menggunakan create extrusion. Nah, sebelum kita menggambar create extrusion ini, kita harus men-set dulu pick plane atau daerah gambar yang mau kita. Jadi, yang dimaksud dengan work plane adalah bidang gambar yang akan kita buat objek itu. Jadi, misalnya kita menentukan work plane-nya dengan cara ke bagian sini, set, kemudian set work plane, kemudian kita pilih pick a plane. Nah, pick a plane ini dia akan memilih permukaan daripada objek atau bangunan yang akan kita gambar. Jadi kita akan menggambar di permukaan yang ini. Kita klik, kemudian bisa kita buat topi atau daknya itu dari atas ini. Nah, untuk ketebalannya itu bisa kita buat bervariasi, bisa kita buat 10 atau 8 sampai 10 cm. Di sini kita buat 10 atau 13. Kemudian kita centang. Nah, ini kita bisa buat menjadi 40. Jadi extrusion end-nya ini maksudnya adalah panjang daripada extrusion objek yang kita buat, yang kita gambar tadi. Jadi kita buat 40. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bisa copy. Jadi untuk menghemat waktu, kita bisa klik 2 kali pada saat menu seperti ini, atau kita bisa copy secara objek. Kalau tadi kita copy secara gambar, sekarang kita copy secara objek. Kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah jadi bagian daknya. Kemudian kita centang. Nah, yang berikutnya itu kita bisa menggambar kolom yang kita perlukan. Jadi di bagian-bagian tertentu itu ada kolom-kolom yang memang harus kita tambahkan demi menunjang support atau menunjang struktur bangunan itu sendiri. Nah, untuk di sini juga ada jendela ventilasi yang kecil ini dengan ukuran 60 dan 40. Nah, untuk jendela ini juga bisa kita buat. Yang pertama-tama juga kita pastikan kita harus punya tembok dulu. Kita harus buat tembok dulu. Sedangkan di bagian sini itu belum, ini sudah ada temboknya. Nah, kita tinggal menambahkan saja temboknya itu kita tambahkan dengan cara menggunakan jendela. Jadi kita bisa menambahkan ini jendela tadi dengan cara masuk ke 3D, kemudian window. Nah, tadi ini kita bisa buat ventilasi. Kita beri nama duplicate, kemudian kita beri nama ventilasi kecil. Kemudian kita buat height-nya 60, ininya juga 40. Kita apply. Nah, tadi jumlah sesuai dengan jumlah perencanaan yang kita buat ada 4 perencanaan. 4 jendela. 1, kita bisa klik, kemudian kita copy. 2, 3, 4. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal kita pastikan bahwa ini sudah simetris. 4 jendela ini sudah simetris. Maka kita klik lagi, kita geser. Oke. Kemudian ini juga kita geser lagi, karena ini jarak antara ini terlalu jauh ya. Kita geser dengan cara kita klik salah satu objeknya, kemudian kita move. Kita klik geser sedikit. Oke. Kalau sudah ini kita geser lagi sejauh misalnya kita masukin 3 cm. Oke. Kalau sudah, kemudian kita klik 4 jendela ini dengan menggunakan control. Kemudian kita move, kita menggunakan pilihan move. Kita klik
Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita tinggal buat dak atau topi daripada jendela itu sendiri. Nah, itu juga sama, konsepnya kita menggunakan arsitektur, kita pergi ke bagian menu arsitektur, komponen, kemudian model in place, kita pergi ke bagian ceiling. Nah, kita juga bisa menggunakan permukaan gambarnya, yaitu yang ini. Kita klik atau kita set work plane, pick a plane. Kita klik yang ini, kemudian kita pergi ke bagian extrusion, klik. Nah, jadi untuk tebalnya 13, kita sudah paskan. Kemudian ini juga bisa kita copy, jadi langsung klik, kita copy ke sini, copy lagi ke sini, kemudian copy lagi ke sini. Kemudian kita centang dengan 40, dengan ketebalan daknya 40. Kemudian kita finish model. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan denah yang ada. Kita tinggal membuat penambahan kolom atau kita buat penambahan balok atap dan juga pembuatan dak atapnya. Nah, untuk pembuatan dak atapnya itu bisa kita menggunakan komponen. Jadi kita bisa menggunakan komponen, bisa kita perhatikan dulu di bagian 3D-nya. Nah, di bagian 3D-nya itu bisa kita klik 3D, kemudian kita lihat di bagian section box, kita centang di bagian properties. Nah, itu kemudian kita cek. Itu apakah sudah di bagian sini, jadi ceiling yang di bagian ini itu nyambungnya sama yang ini, sampai ke bawah sini. Nah, maka dengan itu kita membuat dak daripada atap ruang baca ini. Caranya kita bisa menggunakan cara yang sama dengan pembuatan dak topi daripada jendela, yaitu dengan cara menggunakan arsitektur, komponen, model in place, kemudian kita pergi ke bagian floor. Jadi ini kita kategorikan sebagai floor. Kita oke, kemudian kita oke. Nah, sekarang untuk menggambar, saya akan mengambil titik acunya di bagian sini. Jadi di bagian atas tembok ini. Nah, jadi dak itu dia dari atas tembok ini, dari atas kolom ini. Nah, sekarang kita bisa set, kemudian set work plane, pick a plane, kemudian kita klik. Nah, kita extrusion, baru kita gambar menyesuaikan bentuk. Dari 3D-nya tidak apa-apa. Kita klik. Nah, kemudian kita buat sesuai dengan gambar yang gambar perencanaan yang sudah ada, maka kita buat glass block. Nah, jadi kita membuat glass block ini sebagai pencahayaan, biar cahaya itu bisa masuk ke bagian ruang baca dan juga ruangnya mendapat pencahayaan yang cukup tanpa harus membuang-buang energi untuk menyalakan lampu. Nah, untuk membuat ini, untuk ukuran daripada ini sendiri adalah kita bisa melihat untuk ukurannya itu 66,75 dan juga 80,17. Oke. Bisa kita buat 80 dan juga 67. Kemudian sekarang kita buat lubangnya. Nah, kita bisa buat lubangnya dengan cara kita klik. Ini kita buat 60. Ini kemudian kita buat 80. Kemudian kita copy. Untuk copy, kita bisa klik copy dulu. Klik objek yang mau di copy. Kemudian kita klik copy. Nah, kita ke bagian sini. Setelah kita copy, ini ukurannya sama yang ini. Cuman nanti kita akan mengatur jarak daripada ini. Ini jaraknya kita atur menjadi 4 cm. Kemudian klik di bagian garis yang ini. Ini bisa kita atur lagi menjadi 60. Oh ya, 60. Jadi kita bisa tinggal copy lagi. Klik. Kita copy dari sini ke sini.
kita membutuhkan 4 glass block, jadi kita copy dari sini ke sini. Kemudian kita centang. Kalau sudah, kita finish. Nah, karena kita di bagian floor plan lantai 1, maka kita tidak kelihatan di bagian lantai 2-nya. Maka kita bisa melihat atau mengecek di lantai 2. Nah, sudah terlihat, sudah kelihatan. Kalau misalnya sudah ada glass blocknya. Nah, kemudian kita bisa membuat rangka daripada glass block yang mau kita buat. Nah, ini karena kita belum mengatur ketebalan daripada ductnya, maka kita bisa klik 2 kali, atau kita klik objeknya kemudian edit in place. Kita klik. Nah, kemudian extrusion end yang di sini itu diperhatikan bahwa ini tebalnya 50 cm. Nah, di sini extrusion end-nya kita buat terbalik. Jadi, karena ini dia ke atas, maka kita buat terbalik. Kita turun ke bawah. Jadi, negatif 12. Kita sesuai dengan ketebalan duct yang kita rencanakan. Kemudian kita klik, kita materialnya kita klik di bagian sini, baik kategorinya, kita klik, kemudian kita mencari konkrit. Kita pilih yang precast. Kita oke. Kemudian sudah terlihat motif ininya. Nah, sekarang kita bisa centang. Nah, yang berikutnya kita bisa pergi ke bagian struktur. Karena di bagian glass block itu membutuhkan rangka besinya, maka kita bisa ke bagian struktur, kita pilih beam, kemudian kita bisa load family ke bagian libraries, English, kemudian United States, kemudian kita pilih structural framing, kemudian kita pilih concrete, kita pilih steel. Nah, untuk rangka yang kita pilih itu bisa kita menggunakan rangka hollow. Hollow kita pilih ukuran yang sekiranya cukup atau yang standarnya dipakai untuk glass block. Misalnya kita pakai 38,1 kali 38,1 yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya seperti ini, kita pada saat kita membuat seperti itu gak bakal pas, atau istilahnya dia gak bakal kena pas. Nah, caranya untuk biar pas atau sesuai dengan mengikuti bentuk lubangnya, maka kita bisa pilih di bagian pick lines, dan jangan lupa dinyalakan 3D snapping, sehingga dia bisa mengecek garis-garis yang ada dalam bentuk 3D. Misalnya, nah ini kita arahkan ke sini, kita klik misalnya, nah ini kita klik, ini juga kita klik. Oke, ini juga bisa kita klik. Oke. Nah, sekarang ini posisinya sudah seperti ini. Kemudian kita mau masuk ke bagian visual style-nya, kita ganti ke wireframe. Jadi kita bisa tahu garis ini, kita klik. Kita menggunakan align ya di sini. Align. Kita mengecek garis AL atau align di bagian sini, kemudian kita klik. Kemudian ini juga sama, kita keluarkan atau kita rapatkan ke bagian garis terluarnya. Klik. Kemudian ini juga sama, kita oke. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke hidden line. Nah, kalau sudah, kemudian kita sambungkan rangkanya. Nah, ini kita bisa sambungkan, kita klik di bagian sini, tarik. Kemudian ini juga bisa kita tarik. Ini juga bisa kita tarik. Nah, ini bisa kita copy. Kita klik, kita kontrol sambil menahan kontrol, kemudian kita klik, kemudian kita copy. Klik, kita pindahkan ke sini, kemudian kita pindahkan juga ke sini. Sebentar, ini oke, ini keliru. Ini bisa kita geser ke sini. Ini juga bisa kita copy ke sini. Ini bisa kita move dengan cara klik move. Nah, ini juga bisa kita buat, kita copy dari sini ke sini. Oke, kita move, kita rapatkan, kemudian kita lihat lagi di 3D-nya. Nah,
Ini sudah jadi. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan cara membuat duck baru. Kita klik di bagian duck yang sudah ada, kemudian kita edit paste. Sekarang kita buat di bagian duck atau ceiling yang di bagian dalamnya. Ini juga masih ada lubangnya. Nah, makanya kita klik pick plane. Kita pick plane. Kita klik. Kita rapatkan untuk bagian sininya. Nah, kita centang. Kita kasih negatif 12. Kita buat. Oke, kalau sudah kita centang. Ini juga jangan lupa kategorinya, ini materialnya kita ganti jadi concrete precast. Kemudian kita centang. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal menambahkan. Sekarang kita perlu menambahkan kaca dan juga tembok yang menjuru ke atas. Ya, ini untuk biar tempias air hujannya nggak keluar daripada duct ini dan juga dialirkan ke satu, jatuhnya ke got atau pembuangan, saluran pembuangan. Nah, sekarang itu tinggal kita menambahkan balok. Nah, untuk menambahkan balok itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini masih kosong. Baloknya masih belum ada. Nah, ini juga seharusnya belum ada. Ntar ini. Oke. Nah, jadi sebelum ini kita harus menambahkan fondasinya atau baloknya. Nah, untuk baloknya itu sendiri kita bisa pergi ke bagian struktur, beam. Nah, karena ini cukup mudah dilihat, nah ini kita bisa menggunakan 3D snappingnya kita nyalakan, kemudian kita bisa pakai pick line. Nah, ini pick line bisa kita gambarkan misalnya line, kemudian kita ambil dari tengah kolomnya. Kita gambar dari sini. Kita klik, kita arahkan ke sini. Atau kita buat di bagian lantai satunya, kemudian kita struktur, beam, kemudian kita load family, kita masuk ke bagian structural framing, concrete, kemudian M concrete beam. Nah, ini bisa kita ganti dulu menjadi 60x50. Nah, ini bisa kita klik, ini kita rapatkan dulu. Oke, kemudian kita beamnya kita masuk struktur beam. Kemudian kita perhatikan dulu apakah dia sudah pas. Oke, ini karena belum, ini keliru. Kita mau run beam, kemudian kita ganti menjadi M-Pan joist. Kita pakai M-Pan joist. Kita ganti dulu menjadi M concrete atau slough. Kita ganti menjadi slough. Nah, untuk ini kita bisa ke bagian tadi setelah kita upload. Nah, ini bisa kita cek di sini yang di bagian tadi. Ada 300x600 ini kita ganti jadi type. Kemudian kita ganti menjadi, kita beri nama slough. Karena ini sudah ada, jadi kita ganti slough 2. Nah, kita oke. Sekarang di bagian slough-nya, untuk ukuran daripada ini itu bisa kita menggunakan ukuran 15x15. Jadi kita di bagian slough 2, edit type, kemudian kita ganti 15. Nah, sekarang bisa kita balik lagi ke bagian lantai 1, kemudian kita beam. Kita menggunakan pilih slough 2. Kita klik. Nah, kita ikutin alur daripada temboknya. Klik, kemudian kita klik. Kemudian bisa kita lihat di 3D. Nah, ini
terjadi karena tadi kita menyalakan 3D snapping, maka kita bisa undo dulu. Kita undo, kemudian kita balik lagi ke lantai 1, struktur beam, kemudian 3D snappingnya kita matikan. Nah, ini bisa kita taruh di bagian jalan. Jadi levelnya kita atur dulu di bagian shotnya ini. Nah, ini daripada lantai 2 sudah kita atur. Nah, jalannya ini kita atur. Jadi kita masuk ke jalan. Jadi kita menggunakan jalan untuk elevasinya. Ke lantai 1, kemudian kita pilih beam ke bagian level jalan, kemudian kita klik. Ya, kita buat ini ya. Kita buat slope-nya. Klik ke sini, kemudian ke sini, dan juga ke sini. Nah, ini bagian lantai ini bisa kita turunkan. Oke. Nah, ini sudah ada slope-nya. Ini sudah bisa kita lihat, ini ada slope, sudah ada slope-nya. Yang slope yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, sekarang tinggal kita buat tembok lagi. Nah, ini kita turunkan dulu. Kalau sudah, sekarang kita buat slope-nya sudah. Kemudian sekarang kita buat fondasinya. Oh ya, tadi sebelum ini kita belum menambahkan kaca. Nah, untuk menambahkan kaca itu juga sama. Kita menggunakan arsitektur, komponen, model in place, kemudian kita menggunakan sailing. Kita oke. Ini kita oke. Kita pilih pick a plane. Klik. Kemudian extrusionnya kita buat sesuai dengan bentuk kaca yang ada. Kita centang, kemudian kita kasih negatif 2 cm atau tebal kacanya 2 cm. Kita atur kategorinya menjadi glass. Oke, kemudian kita finish.